Halo semuanya, welcome back again to CV dan happy Sunday guys ya. Nih sorry banget agak sedikit berisik karena tetangga sebelah lagi ada hajatan, jadi ya udahlah ya kita yang ngerti-ngerti aja. Hajatan tetangga sebelah pas di gang sebelah yang hanya berjarak satu rumah ya. Nah tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi rasa hormat, kita menghargai tetangga kita tapi kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu ngonten ya guys ya. Oke, jadi sebelum konten hari ini ya kita sebelum Bitcoin, maksudnya sebelum bahas Bitcoin kita baca dulu berita yang satu ini. Oke, jadi Anda adalah penipuan lain seperti FTT, Leo dan lain-lain. Saya mengerti segalanya ketika beberapa bulan yang lalu Anda tiba-tiba menghapus semua penghargaan dari pemegang saham Anda dan meninggalkan kami dengan kantong useless crow yang dibuang setiap hari selama berbulan-bulan. Jadi intinya semua ini mereka memainkan tokennya itu ya untuk perjudian gitu. Jadi tokennya mereka, holder tokennya itu dijual ya. Jadi diganti dengan token yang lain ya. Jadi memang benar-benar bahaya banget ini exchange. Nah, di sini jauhi 5 exchange ini, emang yang paling benar cuma Binance ya. Aku cerita dikit deh, kalau soal exchange dalam negeri ya, exchange yang scam itu, Indo scam itu, nih maaf aja nih, surat terbuka untuk mereka nih, karena udah banyak merugikan. Sebelum aku main di Binance, itu aku main sama mereka gitu ya. Aku main di Binance itu dari 2020 sampai sekarang, puji Tuhan, sekalipun belum ada yang namanya mengalami kerugian gara-gara exchange, itu belum pernah, dan belum pernah paling WD-nya tuh di pending gitu ya, bukan berarti nggak masuk atau duitnya hilang, nggak pernah kayak gitu. Tapi ironisnya di sini tuh ya, exchange ini bermain sama token mereka yang dibagi gitu sama pemegang sahamnya, sama orang-orang yang berada di dalam exchange tersebut yang menjadi kepemilikan token tersebut, sehingga kalau dijual udahlah nggak ngerti lagi ya. Apalagi exchange Indonesia, wah sampah rata-rata guys, sumpah. Cuman satu lah, toko kripto aja lah yang paling bagus ya. Tapi kalau kalian mau aman, karena kripto itu udah high risk, janganlah main di market yang tolol, yang high risk juga marketnya. Mainlah di market yang benar-benar yang bisa membuat kalian ya minimal kalau nggak profit, uang kalian tuh nggak hilang gitu ya. Pilih di Binance, daftar menggunakan link referral. Aku menyelamatkan kalian bukan karena aku promosi, ya kan? Kalian bisa lihat sendiri, ini kata orang loh ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri lah beberapa kejadian yang parah. Kalau untuk Binance belum ada selama ini bad news, karena mereka juga udah ada yang namanya asuransinya, yaitu Safu ya. Nah, jadi itu adalah sebuah cold wallet yang membackup dana kalau misalkan nih amit-amit lah ya, amit-amit ada kejadian apa-apa di dalam exchange tersebut, di Binance maksudnya ya, mereka masih punya dana backup. Misalnya nih orang mau withdrawal masih ada. Nah, duitnya dari mana tuh? Apakah hasil jualan exchange kayak yang lain? Oh, tentu saja tidak gitu ya. Duitnya tentu aja berasal dari ya tentu fee perdagangan, kemudian apalagi ya, fee perdagangan, funding fee, segala macam ya. Jadi itu adalah uang yang dijadikan backup. Apalagi nih SBF menggunakan dana pengguna untuk berdagang di BitMEX dan merugi besar. Jadi dia judi ya. Uangnya ini dipakai untuk menjudi gitu ya. Jadi karena memang selama ini ya mereka ini startup baru 2 tahun FTX tapi udah keren banget gitu. Ya, ternyata penjudi. Nah, ini giliran penjudi sekali loss kayak gini efeknya. Udah ya, selesai. Ya, dananya kayak gini gitu ya. Nah, jadi ini udah benar-benar parah banget ya. Sekali lagi, pilihlah exchange yang benar-benar berkualitas. Pilihlah exchange yang mana dapat membuat kalian profit, dan misalkan kalian tidak profit pun ya, exchange itu tidak menghilangkan uang kalian. Masa beli BTC down duitnya hilang? Ini lucu-lucu juga Indodax. Kenapa dia malah melisting FTT token gitu ya? Sorry, FTX token bear atau bull? Kenapa tidak standarisasi ERC20 gitu? Kenapa yang FTX gitu? Banyak loh produk-produk ETF. Jadi banyak saja ada BTC up, BTC down. Kenapa bull and bear itu gitu loh? Dan itu kan risky banget karena marketnya kita tanda kutip ya. Dan sekarang aku nggak akan pernah sentuh market lain lagi selain Binance dan Bybit ya. Dua itu aja yang aku sentuh. Kalau yang lain udah skip lah. Kalau kalian mau uang kalian tetap selamat dan tidak boncos, tidak rungkat, udah pilih exchange tersebut. Daftar menggunakan link referral yang ada di kolom deskripsi. Oke, next lanjut. Ya. Sesuai yang tadi pagi aku udah buat sinyal ngelong ya guys ya. Nah, ini udah kena TP1 harusnya.
tadi pagi aku buat di sini. Nah, sebelum naik ya 18,6 karena aku target ya. Kalau kita ke 1% aja kita udah panen 125% gitu. Ke 1% ya. Ini 172. Jadi kenaikan sekitar 290 dolar ya, 290 dolar kenaikannya. Nah, dan sekarang kalau kalian lihat price actionnya udah naik bos ya. Apakah bisa sampai ke sini? Ya alam mualam aja karena ya itu di sini karena kita udah bisa melihat di sini udah kayak gini ya. Nah, meskipun kalau dari RSI ini jelas banget bull diff ya, bull diff yang masih kenceng. Dan bentar lagi mungkin aku TP. Nah, aku lihat dulu berapa persen guys ya. Kita lihat dulu berapa persen. Oke, udah lumayan ya. Tapi belum 100% nih guys ya. Nah, kita pasang SL plus aja karena kalau ada apa-apa ya kalian tahu sendiri ya. Untuk time frame 4 jamnya kita perhatikan dulu. Untuk time frame 4 jamnya ya memang sejujurnya di 4 jam juga ada bull diff yang apa ya? Yang ini ya, yang ada di market gitu ya. Maksudnya yang terbentuk untuk sebuah pattern bull diff-nya. Nah, baru bull diff, kemarin belum bull diff. Dan di sini stokastiknya yang kemarin bingung, tadi malam bingung, aku analisa lurus saja. Sekarang udah bisa membentuk pattern ke atas. Nah, apakah akan melanjutkan kenaikan? Ya kita tunggu aja. Yang semestinya sih ya iya gitu, harusnya. Karena ini baru candle pertama dan ya patternnya kalau kita perhatikan belum membentuk pattern apapun yang terlalu berharga ya. Karena ya kalian tahu sendiri ya kalau market kayak gini tuh udah bener-bener mengerikan gitu. Jadi harus berhati-hati ya. Apalagi bisa aja terjun kapan saja karena aku juga nggak berani spekulatif lagi, bisa aja terjun kapan aja, bisa aja naik juga kapan aja. Jadi yang penting kita tuh play safe itu, main selamat, main aman gitu. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video. Target Bitcoin di 17 ribuan. Dadah.